Jumpa lagi dengan kelas mata kuliah teori pembangunan. Beberapa tokoh pembangunan dalam perspektif klasik sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang kita akan memasuki salah satu tokoh lagi yang kita kenal dengan namanya Jean Baptiste. Nah, karena ini adalah tokoh dari Prancis, biasanya di dalam bahasa Indonesia pengejaannya adalah Jean Baptiste Say. Nah, tetapi akan kita ucapkan dengan Jean Baptiste. Nah, Jean Baptiste ini kontribusinya terhadap teori pembangunan itu diberikan eh, dalam satu hukum ya, atau yang lebih dikenal dengan hukum Baptiste. Nah, hukum Batise, di mana dia mengemukakan pendapatnya bahwa produksi itu akan menciptakan pendapatan yang cukup untuk membeli barang-barang yang dihasilkan. Nah, lalu hukum Batise yang lain menyatakan bahwa terkait dengan pendapat yang tadi itu artinya dalam jangka panjang tidak akan ada kelebihan produksi. Jadi overproduction itu tidak akan terjadi. Alasannya adalah karena setiap produksi itu menciptakan pendapatan yang hanya cukup digunakan untuk konsumsi saja. Nah, tentu saja ini akan menuai kritik ya. Nah, kritik atas hukum Batise ini keluar dari John Maynard Keynes ya. Jadi Keynes itu memberikan kritik atas hukum Batise ini, di mana Keynes menyatakan bahwa eh, permintaan agregat tidak selalu cukup untuk menyerap semua output. Nah, itu adalah kritik yang diberikan eh, John Maynard Keynes. Nah, bagaimana pandangan dia tentang peran pengusaha? Berbeda dengan Adam Smith dan David Ricardo yang lebih fokus pada buruh dan kapital, tetapi Jean Baptiste ini menekankan peran pengusaha atau entrepreneur di dalam inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengusaha oleh Baptiste ini dianggap sebagai satu-satunya agen utama dalam mengalokasikan sumber daya dan menciptakan nilai tambah. Nah, implikasi pemikiran Jean Baptiste ini terhadap teori pembangunan apa? Salah satunya adalah bahwa produksi sebagai kunci pembangunan. Pembangunan ekonomi bergantung pada peningkatan produksi barang dan jasa. Ini implikasinya terhadap teori pembangunan dilihat dari produksi sebagai kunci pembangunan. Implikasinya terhadap teori pembangunan yang lain adalah pentingnya pasar bebas. Jean Baptiste itu mendukung liberalisme ekonomi. Dia ini mempercayai bahwa pasar itu akan mengatur dirinya sendiri tanpa banyak intervensi dari negara atau pemerintah dalam hal ini. Nah, implikasi yang lain, peran kewirausahaan, di mana pengusaha berperan dalam satu, inovasi, dua, investasi, tiga, ekspansi ekonomi. Yang mana ketiga-tiganya ini adalah merupakan faktor utama di dalam pertumbuhan yang sifatnya jangka panjang. Nah, kritik terhadap pemikiran Jean Baptiste ini tadi kita singgung dicetuskan oleh John Maynard Keynes. Ah, John Maynard Keynes atau sering kita sebut Keynes, lalu pengikutnya kita sebut Keynesian gitu ya. Keynes itu menolak gagasan pasar yang selalu dalam keseimbangan, equilibrium gitu. Jadi Keynes menolak gagasan kalau pasar itu selalu dalam keseimbangan.
Dan Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat dalam mencegah krisis ekonomi. Nah, sementara itu teori C itu dianggap kurang atau tidak relevan dalam situasi depresi, dalam situasi apa ya, malaise atau resesi ya, di mana produksi itu melebihi permintaan. Permintaan menurun, tetapi produksi tetap saja jalan. Dan tentu saja ini menurut Keynes, dia kritiknya terhadap teori C itu dianggap tidak relevan dalam situasi depresi atau resesi. Nah, pembangunan konsep pembangunan pemikiran Jean Baptiste itu memang amat menarik meskipun dia menuai kritik, tetapi setidaknya kita masih bisa mengulik lagi berbagai pemikirannya dia. Misalnya tentang bahwa produksi itu sebagai motor utama pembangunan. Jean Baptiste itu berargumen bahwa produksi barang dan jasa itu nanti akan menciptakan income, menciptakan pendapatan yang cukup untuk melakukan apa? eh, Pembelian barang, konsumsi yang diproduksi. Jadi argumennya itu eh, kalau barang dan jasa itu diciptakan, maka itu akan memunculkan pendapatan yang cukup. Karena apa? Orang akan akan memperoleh income. Nah, dari income itu lalu kemudian membeli barang yang diproduksi. Jadi muter semacam ini. Nah, lalu kemudian pembangunan ekonomi bergantung pada kapasitas produksi suatu bangsa atau negara, bukan hanya konsumsi. Semakin banyak produksi, maka semakin banyak kesejahteraan yang dihasilkan bagi masyarakat. Kira-kira semacam itu pemikiran Jean Baptiste dalam soal produksi yang dianggap sebagai motor utama pembangunan. Nah, pemikiran Jean Baptiste yang lain adalah tadi sudah kita singgung di awal, peran pengusaha di dalam pembangunan. Kalau Adam Smith, tokoh ekonom liberal kapital itu, dia lebih memfokuskan pada labor, buruh, dan kapital atau modal. Tetapi C, John Baptiste C, ini justru lebih menekankan pada pentingnya peran pengusaha. Pengusaha itu memiliki tiga fungsi utama menurut John Baptiste ini. Satu, mengidentifikasi peluang pasar untuk menghasilkan barang jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, alokasi sumber, mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang ketiga, mengambil risiko dan berinovasi, yang mana ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi terjadi ketika wirausahawan itu aktif menciptakan dan memperluas bisnis mereka. Nah, bagaimana dengan mekanisme pasar bebas? Konteksnya ini adalah dalam pembangunan. John Baptiste itu punya semacam keyakinan bahwa ekonomi itu akan berkembang jika pasar dibiarkan beroperasi secara bebas. Sangat mirip dengan pemikiran Adam Smith. Lalu pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak campur tangan, kecuali dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Jadi pemerintah, negara hanya dianggap sebagai pengawal atau penjaga supaya iklim atau lingkungan pasar atau ekonomi itu berlangsung dengan kondusif. Nah, persaingan pasar akan mengarah pada sumber daya ke sektor yang paling produktif. Sehingga dengan demikian itu nanti pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika terjadi kompetisi di dalam pasar itu, yang itu akan mengarahkan sumber daya ke sektor paling produktif.
karena semua orang berkompetisi, berlomba-lomba untuk saling efisien, saling memperoleh lebih banyak, maka mereka akan tergiring ke arah sektor yang lebih produktif dibanding kegiatan sebelumnya. Nah, ini nanti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, implikasi pemikiran Said terhadap eh, pembangunan modern, ya itu kita bisa melihatnya pada fokus pada produksi. Negara berkembang itu harus meningkatkan kapasitas produksinya, bukan hanya konsumsi. Jadi produksinya, kapasitasnya ditingkatkan, lalu kemudian ada yang mengkonsumsinya. Kira-kira semacam itulah yang diharapkan oleh Jean Baptiste di dalam implikasinya atau dampaknya pada pembangunan modern. Lalu dukungan terhadap kewirausahaan itu harus selalu diberikan bahwa pembangunan itu bisa diakselerasi, bisa dipercepat dengan cara apa? Dengan cara menciptakan iklim bisnis yang mendukung inovasi dan investasi. Nah, pasar bebas sebagai alat pembangunan itu bisa kita lihat pada regulasi dari pemerintah yang apa berlebihan itu akan bisa menghambat, akan menjadi faktor yang menyulitkan, menghambat pertumbuhan sektor swasta. Karena pasar bebas itu semakin minim apa peran atau intervensi dari negara, pemerintah itu akan semakin baik karena semakin efisien sehingga orang tergiring ke arah sektor-sektor yang lebih produktif. Tetapi jika negara atau pemerintah terlalu banyak ikut campur, terlalu cerewet, terlalu banyak mengatur dengan berbagai macam policy atau regulasi, maka regulasi yang berlebihan itu oleh John Baptiste itu dianggap akan dapat menghambat pertumbuhan sektor swasta. Ah, namun terlepas dari beberapa kelebihan tadi bahwa John Baptiste ini tidak bisa lepas dari adanya kekurangan ya sebagai manusia biasa. Dia juga menuai kritik. Di awal tadi kita sudah singgung bahwa salah satu tokoh John Maynard Keynes itu juga melakukan kritik kepada pandangan-pandangan John Baptiste ini. Di mana John Maynard Keynes itu menolak hukum yang dikemukakan oleh John Baptiste atau sering dikenal dengan hukum C dengan menyatakan bahwa permintaan agregat lebih penting dalam mencegah krisis ekonomi. Nah, pandangan C lebih cocok untuk kondisi ekonomi yang stabil, yang normal ya, yang tidak ada terlalu banyak dinamika. Tetapi pandangan C itu akan kurang cocok atau tidak relevan dalam situasi ketika ekonomi suatu bangsa itu sedang malais, sedang resesi atau depresi. Ya, itu tidak cocok menurut Keynes. Nah, ketergantungan pada pasar bebas itu dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi jika tidak ada intervensi dari pemerintah yang tepat. Dan kita tahu bahwa John Maynard Keynes ini adalah salah satu tokoh yang mendorong adanya peran pemerintah ketika suatu bangsa dalam kondisi ekonomi yang lumpuh, dalam kondisi ekonomi yang mengalami depresi ya. Itu negara harus berbuat di sana. Ya, bisa saja misalnya dengan memberikan bantuan apakah itu modal pada karya ataupun bantuan-bantuan yang lain. Saya kira itu yang bisa kita berikan ya tentang pandangan-pandangan dari Jean Baptiste. Nah, tadi ada beberapa kritik dari eh, tokoh salah satunya adalah Keynes. Sekarang kita coba melihat persamaan dan perbedaan pandangan-pandangan Jean Baptiste dengan tokoh-tokoh yang lain di era klasik. Misalnya bagaimana dengan Adam Smith itu. Nah, Jean Baptiste dan Adam Smith ini punya persamaan bahwa kedua orang tokoh ini memang sama-sama ekonom klasik ya, yang mendukung liberalisme ekonomi dan pasar bebas.
Di situ mereka berdua sama. Yang kedua, kedua tokoh ini percaya bahwa produksi dan perdagangan bebas adalah kunci pada kemakmuran. Produksi dan perdagangan bebas adalah kunci pada kemakmuran suatu bangsa. Yang ketiga, kedua tokoh ini sama-sama menekankan betapa pentingnya tenaga kerja dan modal di dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi kedua tokoh ini juga memiliki perbedaan. Misalnya Adam Smith itu lebih ini apa menekankan pada apa pembagian kerja dan keunggulan komparatif. Sementara Jean Baptiste itu justru menyoroti peran pengusaha sebagai inovator. Bedanya di situ. Jadi satunya pada spesialisasi atau pembagian kerja dan keunggulan komparatif, sementara yang satunya lebih pada apa peran pengusaha sebagai inovator. Lalu yang kedua perbedaannya, Smith itu mengembangkan konsep invisible hand, tangan tidak terlihat, di mana pasar itu bisa mengatur dirinya sendiri, ya, tanpa peran atau intervensi dari pemerintah. Sementara Jean Baptiste itu lebih fokus pada mekanisme produksi dan bagaimana produksi itu menciptakan permintaan. Nah, mekanisme produksi dan bagaimana produksi itu menciptakan permintaan inilah yang kita sebut sebagai hukum C. Karena dicetuskan oleh Jean Baptiste, makanya disebut hukum C. Mekanisme produksi dan bagaimana produksi itu menciptakan permintaan. Nah, kita bisa membuat salah satu contoh misalnya. Dulu air itu dianggap barang yang gratis. Sehingga Nusantara saat itu menganggap jika ada orang menjual air, memproduksi air lalu dijual, itu rasanya aneh, tidak lumrah. Tapi begitu lewat mekanisme produksi, lalu promosi besar-besaran, akhirnya suatu saat air biasa itu bisa menciptakan permintaan. Dan hari ini kita semua banyak sekali yang menjadi apa demand ya, yang menjadi apa konsumen dari air mineral. Jadi permintaan terhadap air mineral itu tumbuh karena ada mekanisme produksi yang telah dilakukan oleh produsen air mineral. Nah, sekarang coba kita tengok bagaimana persamaan dan perbedaan antara Jean Baptiste dengan David Ricardo misalnya. Kedua tokoh ini, baik David Ricardo maupun Jean Baptiste, itu persamaannya adalah bahwa kedua-dua orang ini percaya bahwa pasar bebas dan perdagangan internasional itu sebagai apa itu motor pembangunan ekonomi. Kedua tokoh ini sama-sama setuju bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi yang paling efisien. Cuman mereka juga punya perbedaan. Jika David Ricardo mengembangkan teori keunggulan komparatif, di mana teori keunggulan komparatif ini menekankan pada bahwa negara itu harus fokus pada produksi barang yang lebih efisien. Nah, misalnya dengan menekan apa itu upah tenaga kerja atau dengan menekan ongkos birokrasi dan seterusnya. Yang penting apa itu barang yang diproduksi itu harus eh, lebih efisien sehingga nanti akan eh, dilempar ke pasar itu akan menciptakan keunggulan yang sifatnya komparatif. Itu David Ricardo. Tetapi kalau John Batiste itu lebih menekankan pada peran dari si pengusahanya ya. Jadi C lebih menekankan pada peran pengusaha. Nah, dalam mengalokasi sumber daya, uh, Jean Baptiste itu menunjuk bahwa pengusahalah yang harus berperan supaya sumber-sumber daya itu teralokasikan. Itu peran pengusaha yang harus bermain di sana. Tetapi David Ricardo tidak. David Ricardo justru lebih fokus pada peran tenaga kerja. Jadi yang ini pada majikan atau pengusahanya, David Ricardo justru pada yang bagian bawah, proletar atau apa tenaga kerja. Jadi David Ricardo itu lebih fokus pada si
tenaga kerjanya untuk berperan dan juga peran modal di dalam produksi. Lah, David Ricardo menekankan teori upah ya. Sering dikenal dengan sebagai apa? Teori apa? Upah besi itu. Yang menyatakan bahwa upah pekerja akan selalu berada pada tingkat minimum subsisten. Sementara Jean Baptiste tidak membahas hal ini secara spesifik. Inilah yang eh, di era modern kita kenal dengan apa upah minimum, apakah upah minimum kota, upah minimum regional, upah minimum provinsi atau apalah ya. Itu adalah kelanjutan dari pikiran yang diberikan oleh David Ricardo, di mana David Ricardo itu memperkenalkan teori upah besi. David Ricardo menyatakan bahwa upah pekerja akan selalu berada pada tingkat minimum subsisten. Artinya upah yang sebagai income yang diperoleh itu hanya cukup untuk bertahan hidup, hanya cukup untuk konsumsi saja. Tidak ada saving, tidak ada yang lain-lain, tidak ada. Itu persamaan dan perbedaan si Jean Baptiste dengan David Ricardo. Nah, tokoh lain, coba kita sandingkan lagi sekarang ya. Misalnya adalah Thomas Robert Malthus. Nah, Jean Baptiste dengan Thomas Robert Malthus. Kedua tokoh ini punya persamaan. Misalnya adalah bahwa kedua tokoh ini sama-sama membahas hubungan antara produksi dan kesejahteraan ekonomi. Itu yang pertama. Kesamaan yang kedua, kedua-dua tokoh ini sama-sama setuju bahwa pertumbuhan ekonomi itu bergantung pada produksi barang dan jasa. Tetapi yang membedakan di antara dua tokoh ini, baik Thomas Robert Malthus maupun Jean Baptiste, perbedaannya adalah misalnya Malthus itu lebih mengkhawatirkan pertumbuhan populasi yang akselerasinya itu super cepat ya. Eh, eh, Dibanding kalau pertumbuhan produksi sumber daya, misalnya pangan itu yang dikhawatirkan Malthus. Jadi Malthus khawatir jika pertumbuhan penduduk atau populasi itu lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan pangan, produksi pangan. Ini mengkhawatirkan. Yang mana menurut Malthus ini akan menyebabkan kelangkaan sumber daya dan menyebabkan kemiskinan. Nah, tetapi Jean Baptiste justru menekankan bahwa produksi itu bisa menciptakan permintaannya sendiri, ya. Jadi produksi itu bisa menciptakan permintaannya sendiri. Nah, sementara Malthus justru memperingatkan tentang kemungkinan overproduksi karena permintaan tidak selalu cukup untuk menyerap barang yang diproduksi. Nah, lalu Malthus itu lebih pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang dibanding si siapa John Baptiste itu. Nah, itu adalah persamaan dan perbedaan antara Malthus dengan C. Sekarang coba kita tengok bagaimana persamaan dan perbedaan antara tokoh Mill, John Stuart Mill dengan C atau John Baptiste ya. Bahwa kedua-dua tokoh ini punya persamaan, misalnya keduanya itu mendukung adanya pasar bebas. Tetapi kedua tokoh ini juga menyadari bahwa ada keterbatasan pasar dalam menciptakan kesejahteraan merata. Kedua tokoh ini juga setuju bahwa produksi adalah kunci utama di dalam pembangunan ekonomi. Tetapi kedua tokoh ini punya perbedaan. Sebagai contoh misalnya, Mill, John Stuart Mill, itu lebih condong pada teori distribusi kekayaan. Dan John Stuart Mill juga percaya bahwa pemerintah itu memiliki peran di dalam mengkoreksi ketimpangan atau gap ekonomi. Sementara John Baptiste itu lebih fokus pada produksi dan peran pengusaha.
Sementara Mill menyoroti pentingnya keadilan sosial dan distribusi pendapatan. Lalu Mill mendukung beberapa bentuk intervensi pemerintah untuk kesejahteraan sosial. Sementara Jean Baptiste lebih percaya pada mekanisme pasar bebas. Itu persamaan dan perbedaannya dengan John Stuart Mill. Nah, sekarang persamaan dan perbedaan dengan Gunnar Myrdal bagaimana? Ternyata antara John Baptiste dengan Gunnar Myrdal ini juga memiliki kesamaan. Misalnya kedua-duanya ini sama-sama membahas dampak kebijakan ekonomi terhadap pembangunan. Kedua-duanya juga memahami bahwa pembangunan ekonomi itu tidak bisa hanya digantungkan pada produksi saja. Pembangunan ekonomi tidak hanya melulu soal produksi, tetapi keduanya sepakat ya, mereka memahami bahwa penting juga kebijakan dan faktor sosial. Nah, jadi itu dua-duanya memiliki kesamaan. Pembangunan ekonomi tidak hanya bicara soal produksi, tapi juga tentang policy, juga tentang faktor sosial. Nah, bagaimana dengan perbedaan kedua tokoh ini? Nah, sekarang misalnya Gunnar Myrdal itu dia kan mengembangkan teori apa kausal kumulatif tuh. Gunnar Myrdal itu menyoroti bagaimana negara yang kaya itu cenderung akan semakin tambah kaya. Sementara negara yang miskin akan semakin tertinggal. Nah, ini berbeda dengan pandangan si Jean Baptiste yang mana Jean Baptiste ini punya apa optimisme terhadap pasar bebas. Sebagaimana optimisnya si Adam Smith, tokoh yang paling dulu. Lalu Jean Baptiste itu percaya bahwa pasar akan menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri ya. Menyesuaikan diri oleh dirinya sendiri ya. Sementara Gunnar Myrdal menekankan bahwa intervensi pemerintah itu tetap diperlukan, terutama untuk mengatasi gap, ketimpangan, ketidakadilan ekonomi. Nah, ini bedanya. Lah, Gunnar Myrdal adalah ekonom institusional dan mendukung perencanaan pembangunan. Ya, jadi Gunnar Myrdal itu boleh kita sebut selaku ekonom yang apa menyukai pelembagaan nilai-nilai ya, ekonomi. Jadi ekonomi institusional dan Gunnar Myrdal juga mendukung perencanaan pembangunan. Nah, di negara kita dulu pernah ada rencana pembangunan 5 tahun di masa lalu, yang sekarang menjadi rencana pembangunan nasional itu. Nah, berbeda dengan misalnya apa yang dikemukakan oleh John Baptiste tadi itu, di mana John Baptiste lebih percaya pada kekuatan pasar bebas, di mana pasar bebas ini akan bisa mengantarkan masyarakat mencapai kesejahteraan. Ini sangat mirip dengan Adam Smith. Tentu saja Gunnar Myrdal berbeda dalam soal ini dengan John Baptiste. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari semua uraian tadi, baik narasi gagasan-gagasan John Baptiste, juga persamaan dan perbedaan dengan tokoh-tokoh lain. Bahwa John Baptiste itu memang termasuk aliran ekonomi klasik ya, yang menekankan produksi dan peran pengusaha dalam pembangunan. John Baptiste lebih optimis dibandingkan ekonom seperti misalnya eh, Gunnar Myrdal, ataupun si Thomas Robert Malthus. Tetapi John Baptiste lebih lebih apa kurang memperhatikan distribusi kekayaan. Sebagaimana John eh, eh, siapa John Stuart Mill ya. John Stuart Mill itu kan lebih ini apa menekankan distribusi kekayaan atau istilah kita distribusi dan alokasi kekayaan sumber lah mungkin semacam itu. Nah, konsep John Baptiste itu tetap menjadi perdebatan di dalam ekonomi modern sampai sekarang, terutama dalam kaitannya soal apa? Kebijakan ekonomi Keynesian. Dan kita tahu para pengikut Keynesian juga apa eh, tokohnya John Maynard Keynes itu kan memang apa sangat bertolak belakang dengan konsep hukum hukum C, hukum yang dicetuskan oleh Jean Baptiste ini.
Semoga rekan belajar yang saya banggakan, materi ini bisa Anda gunakan untuk memperkaya horizon pengetahuan Anda tentang pembangunan, tetapi di dalam perspektif klasik.